Shalom, selamat sore Bapak Budio dan teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Apakah sehat? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Dan bacaan Alkitab kita terambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amin. Dari bacaan Alkitab tadi, temanya yaitu pergaulan yang sehat. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kodratnya mempunyai keinginan untuk bergaul dengan semua orang, entah itu anak-anak, pemuda, orang dewasa, bahkan sampai yang tua. Pergaulan juga sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan adanya pergaulan, komunikasi dengan teman akanlah sangat mudah. Dengan begitu, kita tidak dapat menghindari yang namanya pergaulan, melainkan kita sebagai orang Kristen harus benar-benar selektif, benar-benar bisa memilih pertemanan yang dapat mempengaruhi perilaku kita ataupun karakter kita. Dari sekian manusia yang sering kita temui, tidak semuanya memiliki karakter atau tingkah laku yang sempurna. Ada yang sabar, ada yang baik, ada yang pemarah, ada yang pencandu narkoba, dan lain-lain. Lalu bagaimana pergaulan yang sehat menurut Alkitab? Salomo menyuruhkan kepada kita untuk jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Dalam pembacaan Alkitab ini kita diingatkan untuk memilih pergaulan apa yang kita ikuti di dalam kehidupan kita, apa yang kita mau dan apa yang seturut dengan kehendak Allah di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan juga memberi perintah kepada setiap umatnya untuk tetap bisa saling mengasihi sesama manusia tanpa harus mentoleransi sikap buruk mereka di dalam sebuah pertemanan. Ada 3 sikap yang harus kita hindari agar pergaulan menjadi sehat menurut kehendak Allah. Yang pertama, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, yaitu di dalam ayat 24a. Ayat ini mempunyai arti bahwa semua orang Kristen jangan sembarangan berteman, apalagi dengan orang-orang yang lekas gusar. Gusar menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti marah atau geram. Gusar adalah emosi marah yang muncul ketika kita sedang mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita, atau kita merasa kesal terhadap suatu masalah atau problem yang kita alami di dalam kehidupan ini. Sifat orang yang mudah gusar ini adalah contoh sifat yang tidak termasuk di dalam karakter yang dimiliki oleh Allah. Teman-teman, ayat tersebut bisa diibaratkan dengan seutas tisu yang dimasukkan ke dalam air. Maka apa yang terjadi kepada tisu ini? Ya, tisu ini akan meresap air yang ada di sekitarnya. Jika tisu
diibaratkan adalah seorang manusia dan air itu adalah pergaulan kita, lingkup teman-teman kita yang memiliki sifat buruk atau sifat mudah gusar atau mudah marah. Dan kita membiarkan pertemanan itu terjadi di dalam lingkungan kita, maka apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Ya, tanpa kita sadari, hal yang buruk itu pun juga meresap di dalam diri kita dan akan mempengaruhi karakter di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah makhluk sosial. Kita bisa bebas untuk memilih pertemanan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah menjauhi sifat mudah gusar atau sifat marah, agar sifat-sifat yang buruk seperti yang sudah saya bicarakan tadi itu tidak meresap ke dalam diri kita. Yang nomor 2, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Terambil di dalam ayat 24b. Dari ayat ini kita dianjurkan untuk tidak menjalin pergaulan yang erat atau dekat dengan orang yang mudah marah atau cenderung memiliki sifat marah yang merugikan. Entah itu merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain yang ada di sekitarnya. Pergaulan dengan orang yang pemarah dapat memiliki konsekuensi yang negatif, seperti terlibat di dalam suatu konflik atau permasalahan. Terus kita juga menjadi terpengaruh oleh kemarahan mereka. Lalu juga hubungan antar teman, hubungan interpersonal itu bisa menjadi buruk, bisa menjadi rusak akibat perbuatan atau tingkah laku orang yang mudah marah tadi. Nasihat ini bertujuan untuk melindungi diri kita dari pengaruh negatif yang dapat timbul dari pergaulan orang pemarah. Bayangkan saja ada seorang siswa yang hendak memulai hari pertamanya masuk ke sekolah. Kira-kira apa yang dirasakan ya teman-teman jika kalian itu masuk pada hari pertama sekolah? Ya, pasti kalian akan bersemangat untuk memulai pengalaman baru bersama dengan teman-teman di sekolah. Nah, setibanya di sekolah, di dalam kelas pun pasti ada beberapa siswa yang memiliki karakter yang buruk atau karakter yang baik. Ada anak yang mempunyai sifat pemarah, ada anak yang mempunyai sifat baik hati, penyabar, ada yang suka iri hati, bahkan ia seorang yang perokok. Nah, teman-teman, oleh karena itu pasti kita bergaul dengan mereka kan. Tetapi alangkah baiknya jika siswa atau diri kita sendiri juga harus berhati-hati untuk memberikan batasan di dalam pergaulan kita. Dalam menjalani pergaulan yang sehat, seharusnya kita dapat berhati-hati dan memberikan batasan terhadap diri kita. Tujuannya supaya kita atau diri kita, perilaku kita itu terhindar dari yang namanya hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan menimbulkan suatu dosa di dalam kehidupannya. Dan yang nomor 3, jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Terambil di dalam ayat 25a. Ayat tersebut mempunyai arti bahwa sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan juga harus lebih berhati-hati dalam memilih dengan siapa kita akan bergaul, dengan siapa kita akan berteman, dengan siapa kita akan bersahabat. Nah, kita juga harus bisa menyikapi perilaku atau karakter mereka. Teman-teman,
peribahasa enggak? Jadi bunyinya peribahasanya seperti ini. Berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan ikut wangi. Berteman dengan tukang minyak, kita akan ikut bau minyak. Ungkapan tersebut menggambarkan pergaulan di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, entah itu di sekolah atau di dalam masyarakat. Pergaulan itu juga sangat menentukan pembentukan karakter di dalam diri kita masing-masing. Ibaratnya ya, arti peribahasa tadi itu misalnya berteman dengan tukang minyak wangi menggambarkan pergaulan dengan orang-orang yang memiliki karakter yang positif, karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka dalam hal ini pasti kita cenderung menuai sifat dan tingkah laku yang positif karena pengaruh terhadap orang-orang yang memiliki sifat positif tadi. Sebaliknya, jika kita berteman dengan tukang minyak yang diibaratkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang mempunyai perilaku atau karakter yang negatif, seperti marah, mudah gusar, iri hati, dengki, atau suka narkoba, miras, dan lain sebagainya. Pasti itu juga akan mempengaruhi apa yang di dalam diri kita, perilaku kita. Pasti kita juga akan menuai sifat yang buruk dan negatif tersebut. Jadi teman-teman, dalam penerapannya, pergaulan di dalam lingkungan yang positif dapat membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan, pribadi yang sesuai dengan firman Allah di dalam Alkitab. Sebaliknya, jika lingkungan kita ini lingkungan yang negatif, suka miras, suka narkoba, suka iri hati, marah, dan lain sebagainya, itu juga akan membentuk pribadi kita itu menjadi pribadi yang negatif. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia. Ketika kita membangun karakter-karakter kita yang ada di dalamnya, penting bagi kita untuk memilih teman yang memiliki karakter yang positif, karakter yang baik. Agar apa? Ya agar perilaku kita itu positif juga, sesuai dengan kehendak Allah, dan kita itu tidak menimbulkan suatu dosa. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka kita harus menggunakan dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Memang teman-teman tidak mudah untuk melakukannya. Pasti selalu ada saja hambatan atau tantangan. Di antaranya terjadinya konflik perbedaan atau pendapat, perbedaan nilai, atau munculnya komunikasi yang buruk bagi kita dan teman-teman kita. Teknologi yang bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi dan lain sebagainya. Pergaulan yang sehat sangatlah penting di dalam kehidupan kita setiap umat manusia yang percaya kepada Allah. Amsal 22 ayatnya 24-25 mengingatkan kita lagi teman-teman untuk menghindari sikap orang pemarah, orang yang gusar, dan lain sebagainya. Marilah teman-teman kita memohon kepada Allah untuk diberikan hikmat dalam memilih pergaulan yang sehat serta dapat menjalani pergaulan yang dapat menumbuhkan iman, menumbuhkan kekuatan di dalam diri kita masing-masing. Apapun pergaulan yang kita jalaninya nanti itu dapat membawa kemuliaan bagi nama Allah. Oleh sebab itu, marilah kita para remaja berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Allah. Itulah firman yang sudah kita dengarkan dan renungkan pada hari ini.
Semoga firman tersebut dapat bertumbuh di dalam hati kita semua dan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.